Pendengar, berkurangnya curah hujan pada akhir bulan Februari dan awal Maret 2021 di Kabupaten Natuna telah menyebabkan kekeringan di beberapa lokasi. Kondisi tersebut dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan selain disebabkan oleh faktor alam, dan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 99% kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat ulah manusia. Artinya, karhutlah dapat kita hindari dengan bergerak secara kolektif dan memiliki kepedulian serta pengetahuan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sangat diharapkan peran serta masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, masyarakat bisa berperan dengan ikut mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau mewaspadai daerah dengan potensi kebakaran hutan yang cukup tinggi. Ketika musim kemarau atau berangin, sebaiknya jangan sembarangan melakukan pembakaran. Selanjutnya, jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput atau semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Dan selanjutnya, penting untuk memastikan api apakah telah padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Dampak kebakaran hutan dan lahan akan berdampak pula pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik. Selain itu, asap juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi darat, laut, dan udara. Dan hal tersebut juga bisa menyebabkan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan mendapatkan sanksi hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat 1 huruf H, di mana setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pendengar, sehubungan dengan tema tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Benarkah demikian? Kopi Pagi edisi hari ini Jumat tanggal 5 Maret 2021 akan coba membahasnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Harapan kami tentunya Anda sehat ya, semangat dalam beraktivitas dan juga pagi ini dalam keadaan yang selalu bugar serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, pendengar, pada kesempatan pagi ini edisi Jumat 5 Maret 2021 kita bersama di acara Kopi Pagi Kancah Opini Pagi Hari kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Iya pendengar, Kopi Pagi hari ini kita akan membahas terkait tema cegah kebakaran hutan dan lahan. Selamat mengikuti. Pendengar, apakah Anda sudah tahu informasi tentang adanya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna dan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu sendiri? Nah, pendengar, untuk menjawab berbagai tanggapan warga terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Natuna, tim kreatif Kopi Pagi ini sudah menghadirkan beberapa orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Wisnu Edi Sadono, Wakapolres Natuna. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah, sehat Pak ya?
Semoga semua pemirsa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada Bapak Syawal SE, Kadis Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna. Selamat pagi Pak Syawal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar RRI Kabupaten Natuna, kemudian selamat pagi juga untuk tim dari Kominfo, Pak Waka dan Pak Camat dan seluruh kru RRI Kabupaten Natuna yang hebat-hebat. Baik, sehat dan semangat pagi ini ya Pak. Alhamdulillah, semangat. Selanjutnya pendengar ada juga Camat Bunguran Selatan, ada Bapak Faisal SSTP. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sehat ya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya pendengar, nanti juga untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan kami tunggu di nomor interaktif 0852 6575 5141. Di nomor 0852 6575 5141. Iya, saya ke Pak AKBP Wisnu dulu. Pak Wisnu. Ya, baik. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat pagi ini, semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Nah, Pak, ini banyak kabar yang beredar bahwasanya memang ada warga atau masyarakat Natuna itu yang ditangkap karena karhutla, Pak. Nah, benar begitu, Pak? Ya, jadi beberapa hari yang lalu benar itu adanya kita terkait dengan himbauan Bapak Presiden atau instruksi Bapak Presiden bahwa kita untuk melakukan pencegahan pembakaran lahan dan hutan. Oleh karenanya ya kita setiap wilayah ini mulai bergandengan tangan bersama stakeholder yang ada, ya kita melakukan upaya-upaya antara lain upaya monitoring, upaya pencegahan dalam rangka supaya tidak terjadi adanya pelanggaran pembakaran ataupun kebakaran hutan maupun lahan. Nah, oleh karenanya pada beberapa waktu yang lalu ya secara ya mungkin ini ketidaktahuan warga masyarakat, jadi masih juga tidak melihat adanya himbauan atau instruksi, tidak mendengarkan informasi, berita dan sebagainya. Nah, mereka tetap melakukan pembakaran itu. Nah, oleh karenanya ini upaya-upaya preventif awal, dilakukanlah pengamanan terhadap beberapa orang, yang mana hari pertama itu 1, hari kedua itu ada 2, berarti benar adanya ada 3 orang. Benar adanya 3 orang ya Pak. Ya. Baik. Nah, saya ke Pak Syawal dulu, Pak Syawal. Hingga saat ini Pak sudah ada berapa kasus karhutla di Natuna dan itu di mana saja Pak? Untuk saat ini berdasarkan data yang kami kumpul sudah terjadi kurang lebih 52 kejadian kebakaran karhutla. Ini memang posisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pada tahun 2019 itu memang agak kuantitas kebakarannya tinggi. Jadi posisinya ini tahun 2019 biasanya dimulai dari mohon maaf Pak Jabat di Bunguran Selatan. Iya. Bunguran Selatan. Nah, ini tahun 2021 ini dimulai mulainya itu dari Kecamatan Bunguran Barat yang kita tangani secara ini bersama-sama. Kemudian di Bunguran Batubi. Bunguran Batubi itu arah jalan menuju ke Bunguran Utara, kemudian kalau di Bunguran Barat itu di daerah Semintih namanya. Jadi kurang lebih 52 kali yang sudah kami lakukan penanganan pengendalian. Itu frekuensi yang terbesar itu terjadi pada bulan Februari. Kalau bulan Januari karena masih ada hujan. Kalau Februari itu di akhir panas. Kalau bulan Februari itu kurang lebih terjadi sekitar, saya buka ini dulu nih, ada kepe-kepeannya. Baik. Iya.
bulan Februari ada 46, kemudian bulan Januari ada 6, bulan Maret ada kurang lebih 2. Ini bulan Maret ini sebenarnya data ini berkembang terus karena kita lihat kondisi cuaca sekarang masih panas dan mungkin kita tidak tahu juga mungkin apakah akan terjadi hujan lagi atau tidak. Kalau cuaca semakin panas biasanya kebakaran itu biasanya akan sering terjadi. Nah, itu dalam rentang Januari hingga Maret ini Pak sudah 52 kasus begitu Pak? Iya, sudah 52 kasus. Ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti live streaming ya Dialog Kopi Pagi untuk hari ini Anda bisa dengarkan di Facebook RRI Ranai dan Diskominfo Natuna serta di channel YouTube RRI Ranai. Baik, nah saya ke Pak Syawal lagi nih, Pak Syawal. Nah kan ada beberapa poin nih dari edaran Camat Bunguran Timur begitu Pak ya, edaran yang sudah dikeluarkan untuk mencegah karhutla. Nah di salah satu poin itu tidak boleh membakar sampah, baik itu di lingkungan rumah masing-masing Pak. Nah jadi masyarakat pun mungkin selama ini yang sering membakar sampah kayak daun-daun kering ya begitu Pak ya. Nah ini menjadi bingung katanya, ini harus seperti apa? Nah kalau tidak diperbolehkan seperti itu solusinya seperti apa Pak? Seharusnya membakarnya seperti apa? Yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, begitu Pak? Iya. Jadi mungkin ini Pak Camat mau menjaga warganya mungkin ini. Iya. Jadi supaya berhati-hati, supaya dalam hal untuk membakar sampah itu jangan sampai berdampak terhadap terjadi misalnya merembet ke tetangga dan sebagainya. Tapi ini merupakan kebijakan di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur. Tapi kalau di Bunguran Selatan belum Pak ya, masih bakar sampah. Tapi kalau dijaga, memang ketentuan-ketentuan tentang pembakaran lahan dan hutan itu ya sebenarnya sudah ada diatur. Tapi di undang-undang ya Pak Waka mengatur secara tegas bahwa tidak boleh membakar hutan dan lahan. Namun untuk kearifan lokal di ketentuan peraturan lingkungan hidup Permen LH nomor 10 tahun 2020 itu memang masih dikasih semacam kebijakan untuk kearifan lokal itu tadi. Tapi itu tadi harus ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi gitu. Misalnya kalau kita ingin membakar lahan itu yang paling dijaga itu adalah supaya tidak merembet kemana-mana dan dibatasi juga. Misalnya tidak boleh lebih dari 2 hektar. Kemudian harus lapor dengan Pak Kades. Kemudian lapor dengan Pak Kades dan dijaga, kemudian dibuat sekat api gitu. Jadi ada aturan-aturan yang sebenarnya, dan tidak boleh pada musim kemarau. Nah itu ketentuannya. Jadi kalau musim kemarau orang bakar lahan pasti salah gitu. Nah, itu makanya sedang ditangani oleh pihak Polres. Jadi saya kemarin waktu acara di Gentong saya juga menyampaikan sama begini. Kita boleh naik motor gitu. Iya. Tapi kalau kita tidak pakai helm kan salah. Ya Pak Waka ya. Nah, itu ditindak secara hukum, ada yang berlaku. Kemudian sama juga kita misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan misalnya timbul ketidaksenangan orang lain. Itu kan ada pasalnya juga Pak Waka ya, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini salah satu yang mungkin ditangani oleh kawan-kawan dari pihak kepolisian, bahwa mungkin ada jeratan pidana yang mengakibatkan menyertai dari perbuatan seseorang itu tadi, sedang diselidiki ya. Jadi bukan kebakaran orang membakar lahan aja sebenarnya. Kita mungkin itu tadi contoh naik motor, mungkin juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat ketidaksenangan orang lain atau mencelakai orang lain, itu bisa dianggap menyalahi aturan hukum gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi memang secara tegas tadi Pak Waka menyampaikan bahwa Presiden melalui arahan pada saat rapat Karhutla, kebetulan saya juga hadir,
Pak Kapolres juga hadir, dan Pak Bupati yang ini ya, yang hadir juga, bahwa 2 kali di arahan Presiden itu menegaskan bahwa supaya kebakaran hutan dan lahan itu betul-betul ditangani secara masif oleh daerah. Nah, dari kecil itu ditangani, jangan sampai besar. Aja dari kecil itu tadi. Iya. Nah, jadi itu tadi kembali kepada apa yang disampaikan camat itu tadi. Nah, dari kecil itu dijaga gitu. Kalau udah besar kita nggak bisa jaganya. Itu salah satu mungkin. Itu mungkin jawaban yang Pak Camat keluarkan tadi melalui surat edaran iya, untuk Pak. menjaga masyarakat. Tapi itu tadi ada juga ya apa yang saya sampaikan tadi, ya sebenarnya masih ada peluang dan dibolehkan, tapi dengan ketentuan dan persyaratan. Gitu Pak Wakil kira-kira. Ya. Baik. Masih. Nah, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini tadi dikatakan Pak Syawal bahwasanya di Bunguran Selatan itu langganan ya Pak ya, kasus karhutla. Ini seperti apa Bapak melihatnya? Begini, jadi kebakaran hutan di Pulau Bunguran besar ini, khususnya di Kecamatan Bunguran Selatan itu tiap tahun terjadi. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Iya. Tentu kita selaku aparatur pemerintah harus bersama-sama juga dengan masyarakat untuk saling menjaga, saling mencegah. Jadi memasuki musim kemarau bulan Januari, kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa, RT, RW untuk mensosialisasikan jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah kita. Iya. Itu sebagai langkah preemptif kami. Berikutnya juga kami tahun lalu sudah membentuk relawan secara informal dengan grup WA untuk saling berkabar. Jika terjadi kebakaran segala macam, untuk segera menghubungi juga dan melakukan tindakan-tindakan terukur yang mampu dilakukan masyarakat. Namun jika apinya membesar, maka kita harus menghubungi ke pihak damkar. Maka oleh karenanya pihak damkar ini selalu standby 24 jam. Pagi, siang, subuh pun siap. Yang berikutnya, kami juga kita harus berpikir bahwa pencegahan kebakaran ini tidak reaktif. Iya. Namun kita harus antisipatif. Tentu ada langkah-langkah taktis dan langkah-langkah strategis. Langkah-langkah taktisnya yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga dengan memadamkan api dari pemadam kebakaran, dari kepolisian dan dari TNI membantu memadamkan. Tentu langkah strategisnya. Ini terkait mindset, terkait kebiasaan. Tentu perlu sosialisasi yang masif. Kami di Bunguran Selatan sudah meminta kepada TK dan PAUD sejak dari dini anak-anak mohon dibekali tentang kurikulum atau materi tentang kesadaran lingkungan hidup. Iya. Supaya apa? Untuk membentuk karakter kita untuk tetap mencintai kelestarian lingkungan. Begitu. Baik. Nah, saya ke Pak Wisnu. Pak Wisnu tadi menyebutkan ada 3 orang ya Pak ya yang tertangkap sebagai pelaku karhutla. Nah, tahan dulu Pak, nanti dijawab bagaimana kelanjutan kasusnya. Kita break dulu sejenak ya. Pendengar tetap bersama kami di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari. Hai temanku, apakah mungkin kamu lagi duduk termenung, lagi bersusah? Hei kawanku, apa sih yang ada di hatimu yang dalam? Ayo cerita. Kami di sini selalu berharap hanya kabar baik darimu di sana. Kamu akan oke, beraksi kembali. Kita bercanda lagi bersama-sama. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Selalu untukmu. Hai sobatku, janganlah berpikir kalau kamu hadapi ini sendiri. Kamu yang disayang, kalau kangen jangan sungkan, angkat telepon
telepon, kami kan jawab. Kami di sini selalu berharap hanya kabar baik darimu di sana. Kamu akan beraksi kembali. Itulah doa kami bersama-sama. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Rekor katakan annyeonghaseyo, artinya bukanlah keseleo. Ayo semangat dan jangan loyo, hati gembira itu obatnya. Dokter dan suster kamsahamnida, makasih ya karena juga sudah berjuang hingga virus gak ada. Pulang rumah sakit dada-dada. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Paparap, 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 selalu untukmu. Doa dan dukungan kami 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 selalu untukmu. Kencang cegeramida. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah mengubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Anda masih bersama Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, Radio Republik Indonesia Ranai. Pendengar masih bersama di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Nah, Pak Wisnu, tadi disebutkan ada 3 orang yang tertangkap gitu Pak ya, karena melakukan pembakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini seperti apa Pak? Baik, kasusnya, ya. Kelanjutannya itu seperti apa? Jadi begini. Pertama-tama
atas ketidaktahuan warga masyarakat dan merasa keberatan, nah itu kami memaklumi adanya. Tapi kami juga berharap dipermaklumkan juga bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai tugas dan tanggung jawab, yang mana kita harus bersinergi dengan TNI, dengan stakeholder yang ada, bahkan dengan warga masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa sekarang permasalahan yang dipermasalahkan ini ada 3 warga Natuna ini ya, yang sekarang ya kita anggap dia melakukan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, yang mana itu adalah pengelolaan dan pencegahan lingkungan, ya, pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di situ kenapa disebut mereka dipermasalahkan? Nah, karena dipermasalahkan itu ini upaya pencegahan. Nah, satu contoh ya, bahwa kenapa masyarakat kok tidak disosialisasi? Sebetulnya sudah sosialisasi. Ini undang-undang sudah cukup lama, dari tahun 29 ya, 2009. Berarti kita yang mungkin lalai atau kita lupa atau kita ya tidak begitu memperhatikan. Itu satu hal kewajaran karena kesibukan masing-masing. Nah, namun ketika ada penerapan terhadap undang-undang dimaksud, ya kita wajib ya memaklumi karena kita adalah warga negara Indonesia yang patuh dengan aturan hukum. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai ada merasa terhadap hal ini dirasa keberatan. Nah, sebagai contoh lagi, nah, ini undang-undang ini kan disebut pencegahan ya. Satu contoh, kita masih dalam masa pandemi COVID ya, COVID-19. Di situ untuk mencegah, kita sama saudara saja harus jaga jarak. Dihimbau untuk tidak salaman, untuk tidak ini atau tidak berkerumun dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah. Terus kalau kita sudah memahami hal ini, ya tentu kita kembali kepada persoalan tadi. Konteks awalnya adalah kenapa orang membakar lahannya sendiri, bikin kebun sendiri dan menjadi turun-temurun nenek moyang kami, tapi kok kami menasalahkan? Ini hanya karena ketidaktahuan atau mungkin lupa untuk memahami dari aturan itu. Tujuan undang-undang tadi adalah pencegahan, mencegah. Nah, satu contoh, pada tahun yang lalu 2020 ya, pada musim kemarau begini, angin kuat, sama permasalahannya. Ketika itu saya langsung menangani di Simpang Binjai. Nah, ketika itu ada seseorang warga membakar kebunnya. Nah, membakar kebunnya, tahu-tahu angin kencang, percikan api ini terbawa sama angin, terdampak 10 hektar. Pada hari itu saya menangani dari jam 9 pagi sampailah jam 9 malam bersama timnya Pak Kadis Damkar, kemudian dari Basarnas, Pak Koramil. Ketika itu kami bersama-sama menangani permasalahan itu. Habis yang terakhir dengan kawan-kawan dari Basarnas yang membawa mobil damkarnya, baru waktu itu apinya padam. Tapi tetap aja karena di sana lahannya ada termasuk lahan gambut, ya tetap asapnya sampai mungkin 3 hari 4 hari belum mati. Nah, itu kira-kira demikian, itu gambarannya kenapa itu dicegah dan kenapa itu dipermasalahkan, karena ini akan khawatir ada dampak ya. Nah, itu akan ada dampak. Namun tidak usah ada khawatirkan, kepada warga masyarakat kami menghimbau ya, Polri saat ini sudah presisi ya. Presisi itu prediktif, responsif, transparan dan berkeadilan. Jadi dalam penerapan hukum yakinkanlah ya bahwa kami juga terbuka menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi, di mana ya kami juga sampaikan juga pada saat ini bahwa kami saat ini sedang melakukan pembangunan zona integritas
untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, aparatur Polres Natuna di dalam menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi kami tetap ada keterbukaan, tidak ada kekhawatiran tentang penanganan permasalahan, di mana ada hal-hal yang memang dibutuhkan didiskusikan, sampaikan langsung. Tidak ada masalah, kami terima beberapa koreksi ataupun adanya koreksi ataupun yang untuk sifatnya mengingatkan ataupun ya adanya ketidakterimaan, ya kita selalu terima untuk perbaikan di masa depan. Baik. Nah, saudara yang bergabung kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bersama kami pagi ini bisa di nomor interaktif 0852-657-5141. Ya. Nah, Pak Wisnu, tadi terkait dengan 3 orang yang ditangkap tadi, Pak. Ini proses hukum selanjutnya itu seperti apa, Pak? Jadi begini. Kalau proses itu kita kan pertama melakukan upaya preventif ya. Kemudian kita melakukan pengamanan ya terhadap orang yang diduga. Ya, ini kita tetap menerapkan azas praduga tak bersalah. Jadi itu di dalam hukum acara sudah disebutkan. Baik, Pak, tahan dulu Pak, kita sapa dulu pendengar kita yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ardianto di Ranai. Ardianto di Ranai, baik, silakan Bapak. Ya. Jadi sesuai dengan topik hari ini, itu tentang karhutlah ya Bu? Iya. Ya, jadi kita sangat prihatin sekali melihat 3 warga kita Kabupaten Natuna yang menjadi korban dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Wisnu, karena selama ini masyarakat Kabupaten Natuna saya rasa memang benar-benar kurang sosialisasi mengenai undang-undang ini. Baik dari spesifikasi ataupun kelas-kelas yang boleh dibakar ataupun tidak, itu kita tidak pernah dengar yang terincinya. Kemudian untuk masyarakat sendiri saya rasa tidak mungkin untuk membaca seluruh undang-undang nomor 32 ini yang sekian puluh halaman itu. Iya. Ada lagi Pak? Kemudian jangan sampai masyarakat sendiri merasa pihak penegak hukum ini kencang sekali terhadap masyarakat kecil. Sementara yang pembakaran-pembakaran besar ataupun yang perusakan lingkungan lain seolah-olah tidak tampak. Hari ini kita sebagai masyarakat Natuna sangat mendukung sekali apabila aparat penegak hukum ataupun menyelidiki yang pembakaran-pembakaran seperti di Jalan Selat Lampa, di Snubing, itu kita sangat mengapresiasi Bu. Tetapi hari ini alangkah lebih baiknya ada dulu peringatan mungkin untuk warga kita yang hanya membakar lahannya hanya sekian meter untuk melanjutkan hidupnya. Baik. Saya ambil contoh aja Bu, banyak sekali kalau saya lihat perusakan lingkungan ini. Kita lihat pembangunan di sepanjang Sepempang itu, ada bangunan-bangunan yang di laut saya lihat, apakah ada dipantau oleh pihak yang berwajib? Tetapi hari ini ketika masyarakat kecil yang melakukan hanya pembakaran hutan, pembakaran lahan hanya sekian meter, tapi sangat kencang sekali Bu penegakannya. Mungkin itu hanya suara hati kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Natuna. Semoga tidak ada lagi warga-warga kita yang tersandung dengan masalah hukum seperti ini. Baik. Iya, masih ada lagi Pak Ardianto? Iya, ada Pak Ardianto tadi di Ranai.
penelpon kita yang pertama, Pak Wisnu. Baik, ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardianto dan apresiasi kami kepada Bapak Ardianto karena turut empati kepada warga masyarakat. Dan ini juga bukan kehendak hati kami. Kami ini juga aparat, juga manusia biasa. Kami mempunyai aturan-aturan dan kami mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang perlu kita pahami bersama, kembali sudah sampaikan tadi bahwa undang-undang tadi menyebutkan ya kita tidak perlu membaca, tadi kan dimintakan membaca undang-undang sampai sekian halaman, tidak perlu. Jadi yang perlu intinya saja, undang-undang itu mencegah. Nah, sudah saya kasih contoh tadi bahwa adanya orang membakar kebun yang berakibat kepada kebakaran hutan sampai 60 hektar, 10 hektar. Nah itu kejadiannya. Itu makanya kalau kita mencegah, ya insya Allah itu tidak terjadi. Nah, jadi kita masyarakat tidak perlu membaca undang-undang itu sampai secara menyeluruh karena mereka bukan pengkaji ya. Jadi yang penting dipahami saja tujuannya. Tujuannya mencegah, ya kita patuhilah tentang hal itu. Kemudian sosialisasi tadi dianggap memang kurang. Iya. Ya, undang-undang ini sudah cukup lama dari tahun 2009. Jadi ketika masalah ini mulai berhembus lagi, barulah undang-undang itu akan mulai diperankan lagi gitu, akan rame lagi gitu, dirame-ramaikan. Karena apa? Ya karena ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan banyak hal yang memang kita harus ikuti aturan-aturannya. Sehingga kalau warga masyarakat dituntut untuk seperti itu, ya ini tidak mungkin. Namun warga masyarakat sudah adanya sosialisasi dari stakeholder yang ada. Ya, ini saya rasa cukup bisa memahami itu aja, intinya saja. Kalau dibilang untuk mencegah, ya itu gunanya mencegah. Jadi tujuannya itu saja. Kemudian kenapa penegak hukum, aparat penegak hukum ini gencar dengan warga masyarakat kecil? Tidak, ya mohon maaf. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kami ini juga punya hati. Iya. Tapi kami punya rasa tanggung jawab dan kami punya tugas yang harus kami tunaikan. Karena kami punya sumpah dalam pelaksanaan tugas kami. Sejak diangkat menjadi aparat penegak hukum, kami sudah punya sumpah harus melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya tanpa ada penyimpangan. Nah, kira-kira demikian. Nah, terus kenapa kok masyarakat? Ini secara kebetulan saja. Secara kebetulan pada saat ini yang terkena adalah warga masyarakat kita yang ya mungkin dianggap sama saudara-saudara kita yang lain ini tadi yang dikategorikan masyarakat kecil. Nah, kira-kira demikian. Kita satu contoh saja, dan saya buat analogi lagi bahwa ketika kami melakukan razia sepeda motor di jalan, pasang papan pelang razia, ada razia. Itu yang terkena apakah seluruh? Tidak, yang apes aja. Jadi nasib Bapak ini mungkin pada saat itu kurang, ya pas harus beliau yang kena. Jadi suratan takdirnya pada saat itu beliau yang kena. Nah, bukan orang lain tidak kena. Ya secara kebetulan pada saat itu yang kenanya adalah Bapak ini. Nah, kemudian kenapa kok Bapak ini dimasalahkan? Ya tetap harus dimasalahkan karena adanya aturan yang mengatur tentang perbuatan itu. Ini sudah disebutkan, itu sudah didasari dari, kalau kita mau sambil gali lebih jauh, aparat penegak hukum melakukan tindakan itu berdasarkan ada standing ya, legal standingnya jelas. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tiada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali adanya aturan yang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan. Jadi kalau memang perbuatan itu dilakukan tanpa ada aturan yang mengatur, tidak boleh dihukum oleh aparat penegak hukum. Nah, tetapi ini perbuatan itu diatur dalam aturan undang-undang. Oleh karenanya, ya
kenalah bapak ini ya. Yang kemudian kenapa orang yang besar-besar yang Bapak Ardianto yang terhormat tadi ketahui tidak diproses? Kami mohon maaf keterbatasan kami untuk menjangkau ya, karena kita menangani beberapa persoalan-persoalan yang ada di dekat kami saja masih perlu banyak personil. Jadi kami perlu bantuan dukungan dari warga masyarakat. Informasinya ketika Bapak Ardianto atau bapak-bapak lainnya atau saudara-saudara saya yang ada di Natuna ini mengetahui adanya perbuatan pelanggaran, khususnya dalam pelanggaran perusakan lingkungan ini, segera laporkan. Catat nomor telepon saya 0813 6263 2242. Saya ulangi 0813 6263 2242. Baik, Pak, langsung tahan dulu saja. Pak ya. Nah, ya, silakan. Kita sapa dulu pendengar kita yang bergabung. Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bersama kami di 085265755141. Nah, saya ke Pak Syawal. Pak Syawal, dengan kasus yang sudah 52 kasus karhutla hingga saat ini ya Pak ya di Natuna, itu personil sarana prasarana itu apakah mencukupi untuk menangani kasus karhutla di Natuna? Alhamdulillah untuk. Baik Pak, ya. kita tahan dulu jawabannya, kita sapa dulu pendengar yang bergabung. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini Pak? Ini dengan selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Ini dengan Putra Cemaga. Putra Cemaga. Baik. Ya. Silakan Pak. Halo, Pak Putra Cemaga. Iya, bisa dikecilkan sedikit monitor radionya. Halo. Baik, ya silakan Pak. Baik, selamat pagi kepada Pak Wakapolres dan Pak Kadis Damkar dan Pak Camat Murah Selatan yang telah memberi pencerahan pada pagi ini masalah pembangunan lahan. Ingin saya tanyakan ini Pak, terutama buat Pak Wakapolres. Coba kita sedikit melirik satu dari undang-undang ya, pasal 12 ayat 1 disebutkan di situ Pak bahwa setiap orang berkewajiban mengelola sampah rumah tangga dengan cara berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan itu Pak, kalau kita yang sifatnya melakukan warga masyarakat melakukan sedikit pembakaran lahan di sekitar rumahnya, saya rasa itu tidak jadi masalah kalau saya Pak. Nah, jadi bagaimana ini bisa terjadi kalau memang segini mungkinnya kita mengejar-kejarkan terhadap masyarakat kita gitu Pak. Kalau kita melihat dari itu kan yang penting kan intinya kan kita melakukan dengan penguasaan lingkungan, dengan ramah lingkungan. Nah, jadi kita boleh, kalau menurut saya boleh kita melakukan pembakaran Pak. Itu yang Pak Wakapolres. Jadi itu yang kedua, harapan kami kalau memang ini digencar-gencarkan untuk masalah kebakaran hutan, sebaiknya disosialisasi dulu Pak. Jangan minta ketangkap. Berarti kita masyarakat kita kecil itu untuk Wakapolres. Sementara untuk Kapolres Damkar, saya juga memberi saran kepada beliau. Jadi kalau memang ada masyarakat kita yang sifatnya pembakaran hutan, itu kalau bisa cepat kita tangani gitu Pak Damkar. Dan untuk Pak Camat Murah Selatan, saya juga memberi saran kepada Bapak, warga-warga kita yang masyarakat itu kan ada Pak yang tertangkap kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dengan saya. Jadi carilah solusinya, jangan kita biarkan mereka dibui Pak, kasihan masyarakat itu orang kecil. Jadi kita jangan diam, jangan
baku tangan aja manggil warga kita. Kita ada konsentrasi, kita ada dewan, kita ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada alim ulama. Nah, jadi kita harus bergerak cepat. Sementara masyarakat Keringat Sangka itu kan orang-orang yang orang susah, bukan orang tenang. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, berarti undang-undang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi saya melihat ini, tolonglah kita motivasi kita semua bagaimana, jangan sampai terulang kembali Pak masyarakat, terutama masyarakat Natuna lah, sama harapan. Terus sekian Pak, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Putra Cemagah. Iya, ini karena warganya nih Pak Faisal. Silakan Pak Faisal menanggapi dari Pak Putra Cemagah. Baik, terima kasih kepada Bapak Putra yang berempati ya kepada warga kita, dan saya juga selaku Camat Bengawan Selatan, ada warga kami juga yang kena dalam pembakaran lahan ini. Tentu kami menghormati proses hukum yang dijalankan oleh Polres Natuna, namun kami juga tetap memproteksi warga kita. Mungkin masih kurang kami mensosialisasikan. Pada hari ini saya sampaikan permohonan maaf, saya terbuka bahwa mungkin kami selama ini belum sampai door to door. Tapi insya Allah ke depannya kita masifkan sosialisasi ini. Bagaimana? Mungkin juga nanti saya bertanya juga untuk Pak Kapolres, bagaimana kriterianya nanti pembakaran ini yang boleh dilakukan. Karena itu tadi secara turun-temurun, secara tradisi itu memang buka lahan itu dibakar. Namun di Bengawan Selatan juga tidak hanya membakar itu untuk membuka lahan, ada juga yang disengaja dan tidak dimanfaatkan, hanya untuk dibakar. Namun Bapak Putra, kami selaku camat sudah melakukan upaya sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku terhadap warga kita. Nah, jadi kami tidak membiarkan warga begitu saja. Namun di sisi lain kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Jadi harapan kami ke depan tidak ada lagi warga masyarakat yang tertangkap atau diamankan dari aktivitas membakar ini. Jadi mohon sama-sama kita kerja kolektif, kerja kolaboratif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Lingkungan bukan untuk siapa, juga untuk kita. Mungkin demikian. Baik, silakan Pak Wisnu. Baik ya, terima kasih Bapak Putra Cemagah. Tadi disampaikan bahwa ini masyarakat kecil yang tidak mendengarkan sosialisasi, main tangkap. Jadi kami mohon maaf ya, bukannya kami main tangkap aja. Kami ini kan memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Nah, jadi ketika ada hal yang memang berkaitan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban, ya tentu kami harus menyikapi masalah ini. Nah, satu. Yang kedua, orang mau menangkap terus harus sosialisasi. Nah, ini kurang tepat. Jadi kami tetap melakukan upaya-upaya itu tentu sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak akan menyimpang. Ketika menyimpang, ya kami siap untuk dikoreksi, ya, atau dievaluasi. Iya, Pak Wisnu, mungkin bisa dijelaskan nih kepada warga atau masyarakat secara spesifik, ini pembakaran seperti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, Pak? Nah, jadi gini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Damkar. Tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Damkar tadi, berdasarkan peraturan menteri pada tahun 2010 itu ya, peraturan menteri lingkungan hidup yang tahun 2010, boleh dilakukan pembakaran lahan dengan kriteria ataupun ketentuan-ketentuan ya, dengan ketentuan. Di antaranya saya masih ingat tadi disampaikan oleh Bapak Kadis, tidak dibolehkan pada waktu kemarau. Nah, jadi pada musim panas sekarang membakar itu melanggar aturan dari peraturan menteri.
Nah, kira-kira begitu. Tidak boleh. Dia boleh membakar dengan ketentuan-ketentuan yang harus ini, harus itu dan sebagainya. Sudah diatur, dibolehkan. Namun tidak di masa kemarau. Nah, inilah Pak. Kadang kita sebagai masyarakat ketika di musim kemarau itu kita membakar. Nah, ketika di musim hujan itu sulit untuk membakar begitu Pak, atau membuka lahan. Jadi gini, pada intinya kita kembali kepada aturan yang berlaku, ya. Kita kembali kepada aturan yang berlaku bahwa di dalam undang-undang itu sedemikian rupa sudah ditetapkan. Karena apa? Ini mencegah adanya dampak daripada kebakaran yang meluas. Ya, jadi dampak yang mungkin akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi, bahkan kerugian jiwa. Nah, ini yang kita antisipasi. Namun kalau memang dia mau untuk di pekarangan saja atau di pekarangan rumahnya, itu ada aturan-aturan tertentu sebagaimana disampaikan tadi dalam peraturan menteri, itu sudah diatur. Jadi dibolehkan untuk di lingkungan di lingkungan rumah, ya, di perkarangan itu boleh melakukan pembakaran sampah ataupun tapi dengan ketentuan tertentu sudah ada diatur dalam pengelolaan limbah tadi berdasarkan peraturan menteri. Nah, itu cuman ada satu penekanan yang saya ingat bahwa tidak boleh dibakar pada saat kemarau. Bukan berarti boleh membakar hutan dan membakar lahan. Membakar lahan dan hutan sudah ditegaskan tidak dibolehkan. Nah, jadi gini, upaya apa? Ya, upayanya tentu secara bersama-sama kita melakukan. Ya, setelah mungkin ada cara dicincang atau ditanam atau dibuatkan lubang dan sebagainya, itu upaya teknis lah ya. Kalau itu saya tidak bisa memberikan gambaran lebih jauh, karena kami ini tidak bisa memberikan pandangan terkait dengan masalah teknis pengelolaan lahan. Kami tahunya bahwa ini adanya aturan dan kami harus proses ini. Kemudian proses ini juga yakin kepada warga masyarakat seperti tadi yang berempati kepada warga kita yang 3. Yakinkan bahwa Polres Natuna akan secara terbuka, ya, dan membuat proses ini secara tetap berkeadilan bagi yang bersangkutan. Jadi jangan anggap bahwa ini sudah yang bersangkutan akan menjadi pesakitan dan akan diperlakukan yang tidak pada tempatnya. Ya, ketika mendengar itu silahkan nanti laporkan. Tadi sudah saya kasih nomor telepon saya. Itu yang kedua, bahwa untuk kita ketahui bersama supaya jangan ada terjadi kegalauan secara umum ini di warga masyarakat kepada saudara kita yang 3. Ya, alhamdulillah kemarin kami sudah menghadap Bapak Kapolres dan kami sudah rumuskan bersama dengan Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim. Yang bersangkutan sudah dipulangkan ke rumah untuk ditangguhkan penahanannya dalam rangka bagaimana nanti mencari solusi yang lanjutannya. Kira-kira demikian. Jadi bapak-bapak yang 3 tadi sudah pulang ke rumah sejak kemarin. Baik. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Syawal. Pak Syawal, tadi pertanyaan belum kita jawab Pak Syawal ya, terkait dengan personil, sarana dan prasarana damkar sendiri Pak untuk menghadapi karhutla saat ini Pak. Baik, kalau personil kita kurang lebih ada 70 orang yang dibagi dalam 3 regu. Kemudian di lapangan kita dibantu dari Polres, kemudian dari TNI sama-sama untuk menangani karhutla. Kemudian kalau di Batu Ubi kemarin ada juga pihak dari desa. Kemudian kalau peralatan mobil kami yang standby itu 1. Kemudian dibantu juga dari Polres AWS ya, mobil AWS. Kemudian ada juga tangki. Jadi sama-sama kita tangani secara bersama-sama untuk menangani karhutla ini. Insya Allah untuk saat ini ya masih bisa tertangani, kecuali itu kebakarannya di tengah hutan. Di tengah hutan itu mobil kita tidak bisa masuk. Kemudian selang juga jangkauannya kurang lebih 250 meter cuman. Itu yang bisa kita. Kalau di tengah hutan ya memang itu menjadi permasalahan kita selama ini. Kita tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Makanya mudah-mudahan itu tadi api dari kecil kita padamkan, jangan sampai besar gitu. Sekarang kalau tidak salah saya kemarin berdasarkan laporan BMKG untuk
kemarin sampai saat ini titik api sudah nol, tidak ada titik api lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada titik api yang berikutnya kalau masih musim kemarau ini tadi. Secara garis besar bahwa kesiapan personil kita ya cukup. Cuman sarana prasarana ya mobil itu satu, mobil yang standby khusus untuk pengendalian kebakaran, karena sebenarnya Dinas Pemadam Kebakaran itu secara khusus menangani kebakaran pemukiman dan perkotaan. Jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat dan warga seluruh masyarakat. Kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang pertama kita harus jaga keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa, kemudian harta dan benda. Itu SOP Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran lahan yang tidak akibatkan keselamatan jiwa orang, kita lebih mementingkan kebakaran rumah dulu. Kebakaran rumah ini kan pasti ada jiwa di situ. Jadi kalau ada kebakaran lahan dan rumah, ya kita kebakaran rumah dulu yang kita prioritaskan. Kecuali kebakaran lahan yang di situ ada pemukiman penduduk. Ini sering terjadi. Kayak di Binjai, kemarin pernah kita menangani kebakaran lahan. Api itu sudah mengepung rumah warga. Nah itu salah satu. Kemudian kayak di Pengurangan Selatan pernah juga Pak Camat waktu tahun 2019 nggak ada salah. Itu sudah hampir membakar gedung SMA. Itu segera kita tangani. Jadi tadi saya menanggapi Pak ini Putra Cemaka. Iya. Kalau ada kebakaran hutan segera cepat-cepat katanya ditangani. Nah itu tadi untuk penjelasan saya seperti itu. Tapi kalau hutan tidak boleh Pak, tidak boleh. Yang diperbolehkan itu lahan perkebunan. Hutan itu memang nggak boleh dibakar. Itu kan apalagi hutan lindung sebagainya itu sanksi pidananya berat sekali. Untuk diketahui bahwa hutan itu tidak boleh dibakar. Yang diatur dalam Permen RH nomor 10 itu tadi lahan itu tadi. Saya tambahkan juga Pak Waka. Jadi persyaratan itu tadi dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu melanggar hukum seperti yang Pak Waka bilang. Ada di situ. Ini sebenarnya sama-sama lah mungkin lingkungan hidup, pertanian juga sama-sama memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa membakar lahan sesuai dengan Permen RH nomor 10 itu seperti apa. Di sini saya sampaikan sedikit bahwa itu tadi dia tidak boleh lebih dari 2 hektar, kemudian harus melapor dengan kepala desa. Kepala desa nanti melaporkan lagi kepada dinas terkait, itu yang menangani kehutanan. Jadi dinas kehutanan itu. Dinas Kehutanan. Nah, ini memang persyaratan dan ininya harus dipenuhi. Kemudian juga harus dibuat sekat api, tidak boleh di musim kemarau. Tidak boleh di musim kemarau di sini kemarau panjang seperti sekarang ini. Kalau musim transisi antara kemarau dan hujan, nah itu mungkin yang diperbolehkan. Tapi kalau musim kemarau seperti ini itu dilarang memang. Memang kebiasaan masyarakat itu tadi harus sama-samalah kita berubah. Saya setuju dengan Pak Camat setelah tadi menyampaikan telah memberikan edukasi kepada anak-anak didik mulai di TK, SMP, SMA. Jadi memang masalah bencana ini memang dari kecil lah kita didik supaya kita bisa sama-sama menganggap bencana ini menjadikan kita bencana ini sebagai budaya lah seperti itu. Jadi Pak Sawal untuk masyarakat atau warga yang ingin membuka lahan itu harus melaporkan dulu begitu Pak ya? Ke kepala desa, nanti akan diteruskan ke pihak terkait begitu Pak? Iya, ke dinas terkait tadi ya, kehutanan. Iya, kita ke Pak Faisal. Pak Faisal, untuk closing statement pagi ini Pak Faisal, silakan, apa yang disampaikan? Baik. Jadi kami mengajak semuanya, saya juga mewakili camat yang berada di Pulau Bunguran Besar ini, karena yang rawan kebakaran, untuk sama-sama kita mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis Damkar bahwa ada kriterianya, ketentuannya yang harus kita penuhi. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi penuhilah persyaratan itu, karena untuk apa? Menjaga lingkungan hidup kita. Yang kedua, kami minta kepada seluruh stakeholder yang berada di kecamatan, pada seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk sama-sama kita bergerak bersama untuk mencegah ini.
mensosialisasikan ini melalui berbagai media yang ada, mulai dari masjid sampai media sosial, radio dan lain sebagainya, supaya kita tetap mawas diri mencegah kebakaran ini. Terakhir tadi saya menanggapi Putra Cemaga tadi tertinggal bahwa untuk masyarakat kita tidak biarkan, kami juga mendampingi keluarga melakukan permohonan penahanan. Kami juga selaku camat dan kepala desa memberikan jaminan. Baik. Dan juga dari LBH pengacara memberikan jaminan sehingga ditangguhkan. Ya mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang berada di tempat kita dan lingkungan ke depan lebih baik lagi. Baik, Pak Wisnu, singkat saja Pak, closing statement kita pagi ini, silakan. Baik, terima kasih. Kami pada kesempatan ini untuk closing statementnya saya hanya dapat menghimbau kepada kita semua, marilah kita jaga Natuna ini dari bahaya kebakaran. Jadi dengan cara mencegah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi itu kita percayakan prosesnya kepada aparat penegak hukum. Dan yakinkan kepada kita semua bahwa proses itu tetap akan memenuhi rasa keadilan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Baik, Pak Syawal, singkat saja closing statement kita, silakan. Singkat saja ya? Iya, singkat saja. Mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Baik. Itu pasti. Kalau kita tidak menjaga alam, maka alam akan menghancurkan kita. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Baik, Pak Wisnu, terima kasih sudah bersama kami, Pak Syawal dan juga Pak Faisal, terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Kita jumpa lagi minggu depan, pendengar, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda pula. Saya Nadia pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.